Di balik hujan malam yang tak pernah benar-benar berhenti, dua jiwa terluka menemukan rahasia yang mampu mengguncang masa lalu, masa kini, dan masa depan mereka. Ketika kebenaran mulai terungkap, pilihan paling berbahaya bukan melawan musuh, melainkan menghadapi diri sendiri dan takdir yang menunggu di ujung pengorbanan yang paling sunyi dalam. Aku adalah sebuah garasi tua yang berdiri tenang di sebuah sudut kota kecil di California. Dindingku terbuat dari kayu yang mulai menua, dan lantai betongku menyimpan jejak sepatu, debu, serta kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Selama bertahun-tahun, aku hanya menjadi tempat penyimpanan barang-barang lama, sepeda berkarat, dan kotak-kotak penuh kenangan keluarga. Namun suatu hari, suasanaku berubah. Dua pemuda datang dengan mata yang dipenuhi rasa ingin tahu, membawa alat-alat aneh, kabel, dan papan-papan kecil yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku belum mengerti apa yang akan terjadi, tetapi aku merasakan sesuatu yang berbeda mulai tumbuh di dalam ruang sempitku. Mereka sering datang saat matahari masih tinggi, dan tetap tinggal hingga malam meraya pelan. Aku mendengar suara obrolan mereka yang penuh semangat, kadang diselingi tawa kecil, kadang juga keheningan panjang saat mereka berpikir keras. Tanganku, atau mungkin lebih tepatnya dinding dan mejaku, menjadi tempat mereka menaruh berbagai komponen kecil. Kabel-kabel berwarna, obeng, solder yang mengeluarkan aroma logam hangat, semuanya menjadi bagian dari keseharianku yang baru. Aku menyaksikan bagaimana mereka mencoba menyatukan potongan-potongan kecil itu menjadi sesuatu yang bahkan mereka sendiri belum sepenuhnya pahami. Ada hari-hari ketika mereka tampak sangat yakin dengan apa yang mereka lakukan. Suara mereka terdengar cepat dan penuh harapan, seperti dua anak yang menemukan rahasia baru dunia. Namun ada juga saat-saat ketika mereka hanya duduk diam, menatap papan sirkuit yang tak kunjung bekerja sesuai harapan. Pada saat-saat seperti itu, aku bisa merasakan kebingungan mereka mengisi ruangku, menggantung di udara seperti debu halus yang menari dalam cahaya lampu. Meski begitu, mereka tidak pernah benar-benar menyerah. Mereka selalu kembali ke meja kerja, mencoba lagi dengan kesabaran yang perlahan menguat. Malam-malam di dalam diriku menjadi saksi perjalanan yang sunyi namun penuh makna. Lampu kuning redup sering menjadi satu-satunya cahaya yang menyinari wajah mereka yang lelah, tetapi tetap bersemangat. Aku mendengar suara alat yang berdetak, bunyi kecil percikan solder, dan bisikan rencana-rencana yang terdengar sederhana namun terasa besar. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang membuat teknologi yang lebih dekat dengan manusia, meskipun dunia di luar sana belum sepenuhnya memahami impian itu. Dalam keheningan malam, aku mulai menyadari bahwa aku tidak lagi sekadar garasi tua. Aku menjadi tempat lahirnya keberanian. Kadang-kadang, angin California berhembus masuk melalui celah pintuku yang sedikit terbuka, membawa aroma malam yang dingin. Aku merasakan kelelahan mereka, tetapi juga keteguhan yang tak mudah padam. Ada sesuatu yang tumbuh di antara kabel, papan, dan percobaan yang gagal. Sebuah keyakinan yang perlahan menguat seperti akar pohon yang mencari tanah subur. Mereka mungkin belum tahu kemana perjalanan ini akan membawa mereka, tetapi aku bisa merasakan bahwa langkah-langkah kecil di dalam ruangku suatu hari akan bergema jauh melampaui dinding-dinding kayuku. Kini, setiap goresan di lantai dan setiap noda minyak di mejaku terasa seperti bagian dari kisah yang sedang ditulis perlahan. Aku mendengarkan harapan mereka seperti seseorang mendengarkan lagu pengantar tidur yang lembut, berulang, dan menenangkan. Aku tahu perjalanan mereka masih panjang, penuh tantangan dan kejutan, tetapi malam demi malam, aku tetap berdiri tenang, menjaga mimpi-mimpi itu tumbuh dengan sabar. Dan di dalam kesunyianku, aku terus berbisik pelan,
menyimpan cerita tentang dua pemuda yang berani bermimpi. Sementara dunia di luar sana masih terlelap tanpa menyadari bahwa perubahan sedang lahir di dalam diriku. Aku lahir dari serpihan-serpihan kecil yang tampak tak berarti. Potongan logam tipis, jalur tembaga halus, dan titik-titik sambungan yang menyerupai peta rahasia. Aku hanyalah sebuah papan sirkuit yang tergeletak di atas meja kerja di dalam garasi tua itu. Tanganku, atau mungkin jalur-jalur listrikku, belum mampu mengalirkan apapun. Namun aku bisa merasakan sentuhan dua pemuda yang penuh rasa ingin tahu itu saat mereka mulai menyusunku dengan hati-hati. Seolah mereka sedang mencoba merangkai sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar rangkaian elektronik. Pemuda yang sering berbicara dengan mata menyala, yang kelak dikenal dunia sebagai Steve, sering menatapku lama, seolah mencoba mendengar sesuatu dari dalam diriku. Ia berbicara tentang bagaimana suatu hari nanti mesin seperti aku tidak hanya dimengerti oleh para ahli, tetapi bisa digunakan oleh orang-orang biasa di rumah mereka. Temannya, yang lebih tenang dan teliti, menempatkan komponen-komponen kecil di tubuhku dengan kesabaran luar biasa. Mereka berdua berbeda, namun justru perbedaan itulah yang membuatku perlahan mulai terbentuk. Hari-hari awal adalah masa yang penuh ketidakpastian. Banyak kali arus listrik pertama yang mereka coba alirkan ke dalam tubuhku justru membuatku terdiam tanpa respons. Aku mendengar helaan napas kecewa, suara obeng yang diletakkan sedikit lebih keras dari biasanya, dan diskusi panjang tentang kesalahan yang mungkin mereka lakukan. Namun setiap kegagalan tidak pernah menjadi akhir. Mereka selalu kembali, membuka kembali jalur-jalurku, mengganti komponen, dan mencoba lagi dengan harapan baru yang terasa lebih kuat dari sebelumnya. Suatu malam, hujan turun perlahan di luar garasi. Tetesannya menciptakan irama lembut yang menemani kerja mereka. Cahaya lampu redup memantulkan bayangan wajah mereka di permukaanku yang mengilap. Mereka tampak lelah, tetapi di mata mereka tersimpan tekad yang sulit dijelaskan. Steve berbicara tentang mimpi membuat sesuatu yang bisa mengubah cara manusia berinteraksi dengan dunia. Kata-katanya terdengar sederhana, tetapi aku bisa merasakan getaran keyakinan yang mengalir bersama arus listrik yang perlahan mulai menghidupkan sebagian jalur dalam diriku. Ada saat ketika mereka hampir menyerah. Aku masih ingat malam ketika rangkaian yang mereka bangun berhari-hari tiba-tiba tidak berfungsi. Keheningan memenuhi ruangan, lebih berat dari biasanya. Steve berjalan mondar-mandir, sementara temannya menatapku dengan tatapan penuh perhitungan. Untuk sesaat, aku merasa mungkin aku hanya akan menjadi tumpukan logam yang terlupakan. Namun kemudian, dengan suara pelan namun tegas, mereka memutuskan untuk mencoba sekali lagi. Keputusan kecil itu terasa seperti percikan api yang menyalakan kembali harapan. Perlahan, perubahan mulai terjadi. Jalur-jalur tembagaku mulai merasakan aliran energi yang stabil. Komponen-komponen kecil di tubuhku mulai bekerja selaras, seperti orkestra yang akhirnya menemukan ritme yang tepat. Saat percobaan mereka mulai menunjukkan hasil, suasana di dalam garasi berubah. Aku mendengar tawa lega, bisikan kegembiraan, dan rencana-rencana baru yang semakin berani. Mereka tidak lagi hanya bereksperimen. Mereka mulai percaya bahwa apa yang mereka bangun bisa memiliki arti bagi banyak orang. Namun keberhasilan kecil itu justru membawa tantangan baru. Mereka mulai memikirkan bagaimana membuatku tidak hanya bekerja, tetapi juga dapat dibuat dalam jumlah lebih banyak. Aku mendengar percakapan tentang keterbatasan uang, waktu, dan tenaga. Ada kecemasan yang perlahan muncul, seperti bayangan yang mengikuti cahaya keberhasilan. Meski begitu, setiap kali keraguan datang, mereka selalu kembali pada alasan awal mereka memulai semuanya,
keinginan untuk membuat teknologi menjadi lebih dekat dan lebih manusiawi. Hari-hari berikutnya dipenuhi aktivitas yang semakin sibuk. Meja kerja dipenuhi papan sirkuit lain yang mulai menyerupai diriku. Aku bukan lagi satu-satunya, tetapi aku tetap merasa menjadi bagian dari awal perjalanan ini. Steve sering berbicara dengan penuh semangat tentang masa depan, tentang rumah-rumah yang suatu hari akan memiliki mesin seperti aku. Ia berbicara seolah masa depan itu sudah bisa ia lihat dengan jelas, meskipun dunia di luar garasi masih belum menyadarinya. Di tengah kesibukan itu, aku mulai memahami bahwa aku bukan sekadar benda. Aku adalah simbol dari keberanian mencoba sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Setiap jalur di tubuhku menyimpan cerita tentang kesalahan yang diperbaiki, keraguan yang dihadapi, dan harapan yang tidak pernah benar-benar padam. Aku menjadi saksi bagaimana dua pemuda-muda belajar bahwa mimpi besar seringkali dimulai dari percobaan kecil yang dilakukan berulang-ulang. Dan ketika suatu malam mereka menatapku dengan senyum puas, aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Sebuah rasa bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Garasi tua masih berdiri tenang di sekeliling kami, menjaga setiap langkah awal yang rapuh namun penuh makna. Aku tahu, suatu hari nanti, kisah yang dimulai dari jalur-jalur kecil di tubuhku akan mengalir jauh ke dunia luar, membawa perubahan yang bahkan belum bisa mereka bayangkan sepenuhnya. Aku belum memiliki bentuk ketika semuanya dimulai. Aku hanyalah gagasan samar yang melayang di antara percakapan, sketsa kasar di atas kertas, dan mimpi tentang sesuatu yang sederhana namun tak terlupakan. Di dalam garasi tua yang telah menjadi saksi kelahiran papan sirkuit pertama itu, aku mulai terbayang dalam pikiran Steve. Ia menginginkan simbol yang tidak menakutkan, tidak rumit, dan terasa dekat dengan manusia. Di tengah dunia teknologi yang dipenuhi istilah teknis dan mesin yang terasa dingin, ia membayangkan sesuatu yang hangat, ramah, dan mudah dikenali. Suatu siang yang tenang, ketika sinar matahari masuk melalui celah jendela garasi, aku mulai lahir dalam bentuk coretan sederhana. Garis lengkung yang lembut, bentuk buah yang begitu akrab bagi manusia sejak ribuan tahun lalu. Namun ada satu hal yang membuatku berbeda, sebuah gigitan kecil di salah satu sisiku. Gigitan itu bukan sekadar hiasan. Ia adalah tanda, simbol rasa ingin tahu, simbol keberanian untuk mencoba dan memahami dunia sedikit lebih dalam. Saat Steve menatap sketsa itu, aku merasakan getaran keyakinan yang perlahan menguat. Aku tumbuh bersama mimpi yang juga semakin besar. Saat papan-papan sirkuit mulai disusun dan komputer pertama mereka mulai menunjukkan kehidupan, aku ikut menjadi bagian dari identitas yang mereka bangun. Aku melihat bagaimana mereka berjuang bukan hanya untuk menciptakan mesin, tetapi juga menciptakan perasaan. Mereka ingin orang-orang melihat teknologi bukan sebagai sesuatu yang rumit, melainkan sebagai sahabat yang membantu kehidupan sehari-hari. Aku menjadi wajah dari mimpi itu, sebuah janji bahwa teknologi bisa terasa sederhana dan indah. Namun perjalanan kelahiranku tidak sepenuhnya mudah. Ada banyak diskusi, perdebatan, dan keraguan. Beberapa orang mempertanyakan apakah simbol sederhana seperti aku cukup kuat untuk mewakili mimpi sebesar itu. Aku mendengar percakapan panjang tentang identitas, tentang bagaimana dunia akan memandang mereka, tentang risiko yang mungkin mereka hadapi. Dalam keheningan malam garasi, aku menunggu keputusan, seperti lagu yang belum selesai ditulis. Ketegangan itu terasa seperti angin dingin yang menyusup melalui dinding kayu tua. Lalu suatu malam, keputusan itu datang. Steve menatap desainku dengan senyum kecil yang penuh makna.
Ia berkata bahwa dunia tidak selalu membutuhkan sesuatu yang rumit untuk memahami hal besar. Ia percaya kesederhanaan justru memiliki kekuatan yang lebih dalam. Saat kata-kata itu terucap, aku merasa seolah mendapat kehidupan. Aku bukan lagi sekadar gambar. Aku menjadi simbol keberanian untuk berbeda, keberanian untuk percaya bahwa keindahan dan fungsi bisa berjalan berdampingan. Ketika aku mulai muncul di permukaan perangkat yang mereka buat, aku menyaksikan perubahan perlahan terjadi. Komputer yang sebelumnya terasa asing bagi banyak orang mulai menarik perhatian. Orang-orang melihatku dan merasa penasaran, merasa bahwa mungkin mesin ini tidak sesulit yang mereka bayangkan. Aku menjadi undangan tanpa kata, mengajak manusia untuk mendekati dunia baru yang selama ini terasa jauh. Dalam setiap pantulan cahaya di permukaanku, aku membawa harapan yang diam-diam tumbuh. Namun keberhasilan awal itu juga membawa tekanan baru. Permintaan mulai datang, ekspektasi mulai meningkat, dan perjalanan mereka menjadi semakin kompleks. Aku melihat kelelahan di wajah mereka, mendengar diskusi tentang masa depan perusahaan kecil yang mulai dikenal banyak orang. Ada ketakutan yang tidak pernah mereka ucapkan secara langsung, ketakutan bahwa mereka mungkin tidak mampu mempertahankan mimpi yang telah mereka bangun. Dalam diam, aku menjadi pengingat tentang alasan mereka memulai semuanya. Hari-hari di dalam garasi mulai berubah. Ruangan itu tidak lagi hanya dipenuhi eksperimen, tetapi juga rencana-rencana besar tentang produksi, pemasaran, dan pertumbuhan. Aku melihat bagaimana Steve mulai bermimpi lebih jauh, membayangkan dunia di mana teknologi menjadi bagian dari kehidupan manusia secara alami. Ia berbicara dengan semangat yang semakin kuat, tetapi aku juga merasakan tekanan yang mulai membebani pundaknya. Mimpi yang tumbuh semakin besar seringkali membawa tanggung jawab yang juga semakin berat. Dalam setiap perjalanan yang mereka tempuh, aku tetap berada di sana, menempel pada perangkat-perangkat yang mereka ciptakan. Aku melihat kegembiraan pelanggan pertama, mendengar cerita tentang bagaimana mesin mereka mulai membantu orang bekerja, belajar, dan mencipta. Aku menyadari bahwa gigitan kecil pada tubuhku menjadi simbol sesuatu yang lebih dalam, bahwa manusia selalu belajar dengan cara mencoba, mengambil bagian kecil dari pengetahuan dunia, lalu tumbuh darinya. Dan ketika malam kembali menyelimuti garasi tua itu, aku memantulkan cahaya lampu yang lembut, seperti nyanyian tanpa suara yang mengalun perlahan. Aku tahu perjalanan ini masih panjang, penuh tantangan yang belum terlihat. Namun aku juga tahu, seperti gigitan kecil yang membentuk diriku, perubahan besar sering dimulai dari langkah sederhana yang berani. Di dalam kesunyian malam itu, aku terus bernyanyi pelan, menemani mimpi-mimpi yang sedang tumbuh, sementara dunia di luar perlahan mulai terbangun oleh cahaya yang mereka nyalakan. Aku adalah sebuah kursi kantor yang berdiri tegak di sebuah ruangan yang dahulu penuh percakapan, ide, dan keputusan-keputusan besar. Tubuhku terbuat dari kulit yang pernah mengilap, dengan roda-roda kecil yang dulu sering bergerak mengikuti langkah seseorang yang tidak pernah bisa duduk terlalu lama. Aku mengenal berat tubuhnya, cara ia bersandar ketika berpikir, dan kebiasaannya berputar perlahan saat merancang masa depan. Aku adalah kursi tempat Steve sering duduk ketika perusahaan yang ia bangun mulai tumbuh melampaui mimpi awal di garasi tua itu. Pada masa kejayaan awal, ruangan ini hampir tidak pernah benar-benar sunyi. Para insinyur datang membawa laporan, desainer datang membawa sketsa, dan para pemimpin berdiskusi tentang langkah besar berikutnya. Steve sering duduk di atasku dengan energi yang sulit dijelaskan, kadang penuh semangat, kadang penuh tekanan, tetapi selalu membawa keyakinan yang kuat. Aku merasakan bagaimana ia memimpin dengan visi yang tajam, menuntut kesempurnaan,
dan percaya bahwa teknologi harus menyatu dengan keindahan. Setiap gerakan kecilnya mencerminkan tekad yang hampir terasa seperti badai yang bergerak pelan namun pasti. Namun, seiring waktu, badai itu mulai membawa awan gelap. Perusahaan yang tumbuh cepat mulai menghadapi tantangan yang lebih rumit. Aku mendengar percakapan yang berubah nada, dari penuh harapan menjadi penuh perdebatan. Para pemimpin mulai memiliki pandangan yang berbeda tentang arah masa depan. Ada ketegangan yang merayap pelan di udara ruangan ini, seperti suara retakan kecil yang tak terlihat tetapi terasa semakin melebar. Steve tetap duduk di atasku, tetapi kini ia lebih sering terdiam, memutar kursi perlahan sambil memandang jendela. Hari-hari yang dulu dipenuhi tawa dan ide segar mulai digantikan oleh rapat-rapat panjang yang terasa berat. Aku merasakan beban di pundaknya semakin nyata, meskipun ia jarang menunjukkannya. Ia berbicara dengan keyakinan yang sama, tetapi ada nada kelelahan yang tersembunyi di balik suaranya. Para kolega yang dulu berdiri di sampingnya kini mulai mempertanyakan caranya memimpin. Perbedaan visi berubah menjadi konflik yang semakin sulit dihindari. Lalu tibalah hari yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Ruangan ini dipenuhi keheningan yang aneh, lebih sunyi dari malam paling sepi sekalipun. Steve duduk di atasku untuk waktu yang lama tanpa berkata banyak. Percakapan yang terjadi hari itu terdengar seperti akhir dari sebuah bab yang besar. Ketika keputusan itu akhirnya diambil, keputusan yang membuatnya harus meninggalkan perusahaan yang ia dirikan, aku merasakan tubuhnya menjadi lebih berat, seolah seluruh kenangan bertahun-tahun jatuh sekaligus ke dalam ruangan ini. Setelah hari itu, aku menjadi kursi yang jarang disentuh. Ruangan yang dulu penuh energi berubah menjadi tempat yang terasa asing. Orang-orang baru datang dan pergi, tetapi suasananya berbeda. Aku kehilangan sosok yang biasa duduk di atasku dengan pikiran yang selalu melompat ke masa depan. Debu perlahan mulai menempel di sandaranku, dan roda-rodaku berhenti berputar sesering dulu. Kesunyian itu terasa seperti gema dari cerita yang belum selesai. Namun, dari kejauhan, aku mendengar kabar tentang perjalanan barunya. Ia tidak berhenti bermimpi. Ia mulai membangun sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Meskipun aku tidak lagi menjadi bagian langsung dari perjalanannya, aku bisa merasakan bahwa kepergiannya bukanlah akhir. Kadang-kadang, kegagalan bukanlah kehancuran, melainkan ruang kosong yang memberi kesempatan bagi seseorang untuk menemukan makna baru dalam hidupnya. Aku sering mengingat bagaimana ia duduk dengan penuh keyakinan, bagaimana ia menolak menerima sesuatu yang biasa-biasa saja. Aku menyadari bahwa kehilangan tempatnya di ruangan ini mungkin menjadi pelajaran yang tidak pernah bisa ia dapatkan jika semuanya berjalan mulus. Kesunyian yang kini mengelilingiku terasa seperti jeda dalam sebuah lagu panjang, jeda yang memberi ruang bagi melodi berikutnya untuk lahir dengan lebih dalam dan lebih kuat. Waktu terus berjalan, dan ruangan ini berubah mengikuti arus perusahaan yang semakin besar. Namun aku tetap menyimpan jejak kenangan tentang seorang pemuda yang dulu bermimpi di garasi, lalu duduk di atasku sambil mencoba mengubah dunia. Aku menjadi saksi bahwa perjalanan besar seringkali tidak berjalan lurus. Kadang seseorang harus tersesat, harus kehilangan, agar dapat menemukan arah yang lebih jujur. Kini aku berdiri dalam keheningan yang tenang, seperti penjaga cerita lama. Aku tidak lagi merasakan langkah-langkahnya, tetapi aku tahu kisahnya masih berlanjut di tempat lain. Dan di dalam sunyi ruangan ini, aku menyimpan pelajaran yang lembut, bahwa terkadang, saat seseorang dipisahkan dari apa yang paling ia cintai, justru disitulah keberanian baru mulai tumbuh, menunggu waktu untuk kembali bersinar dengan cara yang tak pernah dibayangkan sebelumnya.
Aku adalah sebuah meja gambar tua yang berdiri di sudut ruangan besar yang dipenuhi cahaya hangat dan suara pensil yang menari di atas kertas. Permukaanku dipenuhi goresan halus, bekas penghapus, dan noda warna yang menjadi saksi lahirnya ribuan sketsa. Aku berada di sebuah studio animasi yang belum lama berdiri, tempat para seniman berkumpul membawa imajinasi yang begitu luas. Suatu hari, seorang pria dengan tatapan dalam dan langkah tenang masuk ke ruangan ini. Aku mengenali sesuatu dalam sorot matanya, bayangan dari mimpi besar yang pernah tumbuh di sebuah garasi tua, bayangan dari seseorang yang sedang mencari kembali arah hidupnya. Ketika ia pertama kali menyentuh permukaanku, sentuhannya terasa berbeda dari para seniman lain. Ia bukan seorang animator, bukan pula ilustrator yang terbiasa menggambar karakter. Namun ia memandang setiap sketsa yang tergeletak di atasku dengan rasa kagum yang tulus. Ia berbicara dengan para seniman tentang cerita, tentang emosi, tentang bagaimana gambar bisa membuat manusia tertawa, menangis, dan merasa terhubung satu sama lain. Aku mendengar suaranya yang penuh keyakinan, meskipun di baliknya tersimpan luka dari masa lalu yang belum sepenuhnya sembuh. Studio ini bukan tempat yang mudah untuk berkembang. Banyak orang meragukan bahwa animasi komputer dapat menyentuh hati manusia seperti film tradisional. Aku menyaksikan para seniman duduk berjam-jam di depanku, mencoba menciptakan gerakan yang terasa hidup. Mereka sering menghadapi kegagalan, perangkat lunak yang belum sempurna, dan keterbatasan teknologi yang membuat proses menjadi lambat dan melelahkan. Namun pria itu, Steve, terus memberi semangat. Ia melihat sesuatu yang belum dilihat dunia, sama seperti ketika ia melihat potensi dalam papan sirkuit kecil di masa lalu. Hari-hari di studio ini dipenuhi perjuangan sunyi yang tidak terlihat oleh dunia luar. Aku mendengar diskusi panjang tentang bagaimana membuat karakter tersenyum dengan cara yang terasa nyata, bagaimana membuat penonton percaya bahwa tokoh animasi memiliki jiwa. Steve sering berdiri di samping para animator, mendengarkan ide mereka dengan penuh perhatian. Ia tidak memaksa mereka mengikuti visinya, melainkan mendorong mereka menemukan keindahan dalam imajinasi mereka sendiri. Dalam keheningan malam, aku merasakan bahwa ia mulai menemukan kembali kebahagiaan yang pernah hilang. Namun perjalanan itu tidak selalu dipenuhi cahaya. Ada masa ketika studio ini hampir kehabisan dana, ketika para pekerja mulai khawatir masa depan mereka akan berakhir sebelum mimpi mereka sempat terwujud. Aku menyaksikan rapat-rapat penuh kecemasan, suara-suara yang bergetar oleh ketidakpastian. Steve sendiri menghadapi risiko besar, mempertaruhkan segalanya demi menjaga studio ini tetap hidup. Dalam momen-momen itu, aku melihat tekadnya semakin kuat, seperti seseorang yang telah belajar bahwa kegagalan bukan sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sesuatu yang harus dilalui. Perlahan, kerja keras mereka mulai menunjukkan hasil. Sketsa-sketsa di atasku berubah menjadi rangkaian gambar bergerak yang memancarkan kehidupan. Aku melihat bagaimana karakter-karakter mulai memiliki ekspresi, gerakan, dan cerita yang mampu menyentuh hati. Para animator tertawa saat melihat karya mereka mulai hidup di layar. Steve berdiri di belakang ruangan, memperhatikan dengan senyum kecil yang penuh rasa bangga. Aku merasakan energi harapan memenuhi ruangan ini, seperti matahari pagi yang perlahan mengusir kabut malam. Ketika film animasi pertama mereka akhirnya dipersiapkan untuk diperkenalkan ke dunia, suasana studio berubah menjadi campuran antara kegembiraan dan ketegangan. Aku mendengar bisikan doa, harapan, dan ketakutan yang bercampur menjadi satu. Para seniman menatap layar dengan mata berbinar, sementara Steve berdiri dengan tenang, menyimpan harapan besar yang ia jarang ungkapkan dengan kata-kata. Dalam momen itu,
Aku menyadari bahwa mimpi tidak selalu tumbuh dengan cara yang sama. Kadang ia berubah bentuk, tetapi tetap membawa makna yang sama. Saat dunia akhirnya melihat karya mereka dan menyambutnya dengan kekaguman, studio ini dipenuhi sorak kegembiraan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku melihat para seniman saling berpelukan, beberapa bahkan menitikkan air mata bahagia. Steve berdiri di tengah ruangan dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, campuran lega, bangga, dan rasa syukur yang dalam. Ia tidak hanya menemukan keberhasilan baru, tetapi juga menemukan kembali dirinya sendiri melalui dunia cerita dan imajinasi. Seiring waktu, studio ini berkembang menjadi tempat di mana banyak kisah indah dilahirkan. Aku terus menjadi saksi bagaimana teknologi dan seni berjalan berdampingan, menciptakan sesuatu yang mampu menyentuh hati jutaan orang. Steve sering datang dan berdiri di dekatku, memperhatikan para seniman bekerja dengan tatapan yang penuh rasa hormat. Ia telah belajar bahwa inovasi tidak hanya tentang menciptakan alat baru, tetapi juga tentang menciptakan pengalaman yang menyentuh perasaan manusia. Kini, setiap goresan yang tertinggal di permukaanku menjadi kenangan tentang perjalanan seorang pria yang menemukan cahaya baru setelah melewati kegelapan. Aku menyadari bahwa terkadang seseorang harus kehilangan jalan lama untuk menemukan jalan yang lebih indah. Di dalam studio yang dipenuhi warna dan cerita ini, aku menyimpan dongeng tentang keberanian untuk memulai kembali, tentang mimpi yang tidak pernah benar-benar mati, dan tentang bagaimana imajinasi dapat menjadi jembatan yang membawa seseorang kembali menemukan makna hidupnya. Aku adalah sebuah panggung besar yang berdiri megah di dalam aula yang dipenuhi kursi-kursi rapi dan lampu-lampu terang yang menunggu untuk dinyalakan. Permukaanku terbuat dari kayu yang dipoles halus, sering bergetar oleh langkah-langkah para pembicara yang datang dan pergi. Aku telah menyaksikan banyak peluncuran produk, pidato bisnis, dan perayaan teknologi. Namun suatu hari, aku merasakan getaran yang berbeda, getaran yang mengingatkanku pada kisah lama tentang garasi sunyi, papan sirkuit penuh harapan, dan studio animasi yang melahirkan mimpi baru. Hari itu, seorang pria kembali melangkah ke atasku, membawa kisah yang belum selesai. Ketika Steve kembali berdiri di hadapanku, langkahnya terasa lebih tenang, namun jauh lebih dalam. Ia bukan lagi pemuda penuh keberanian yang hanya dipandu oleh intuisi, melainkan seseorang yang telah ditempa oleh kehilangan, keberhasilan, dan pembelajaran panjang. Lampu-lampu panggung menyinari wajahnya, memperlihatkan ketenangan yang bercampur dengan semangat yang tak pernah padam. Aku merasakan bagaimana seluruh ruangan menahan napas, menunggu kata-kata yang akan ia ucapkan. Ia mulai berbicara tentang visi baru, tentang bagaimana teknologi harus terasa lebih dekat, lebih sederhana, dan lebih indah bagi manusia. Kata-katanya mengalir seperti alunan musik yang lembut namun kuat. Di balik suaranya, aku bisa merasakan perjalanan panjang yang telah ia lalui, kesepian kursi kantor yang pernah ia tinggalkan, kegembiraan studio animasi yang mengajarinya arti cerita, dan keberanian untuk memulai kembali dari awal. Setiap kalimat yang ia ucapkan terasa seperti potongan perjalanan hidup yang dirangkai menjadi satu kisah utuh. Di belakang panggung, aku bisa mendengar detak jantung para pekerja yang telah menyiapkan produk baru dengan penuh dedikasi. Mereka menunggu saat ketika tirai dibuka dan dunia melihat hasil kerja mereka. Ketegangan itu terasa seperti badai yang menunggu untuk dilepaskan. Steve berdiri di tengah cahaya, menatap penonton dengan keyakinan yang membuat ruangan terasa hangat. Ia tahu bahwa apa yang akan diperlihatkan hari itu bukan sekadar perangkat baru, melainkan langkah baru dalam perjalanan manusia berinteraksi dengan teknologi. Ketika layar besar di belakangnya mulai menyala dan produk pertama diperkenalkan, ruangan dipenuhi suara kagum yang bergema hingga ke setiap sudut aula.
Aku merasakan getaran langkahnya yang ringan namun mantap, seolah setiap langkah adalah bagian dari tarian yang telah ia latih sepanjang hidupnya. Ia memperlihatkan bagaimana teknologi dapat menyatu dengan seni, bagaimana perangkat dapat menjadi alat yang tidak hanya bekerja, tetapi juga menginspirasi. Namun di balik sorotan lampu dan tepuk tangan yang menggema, aku merasakan tekanan besar yang ia tanggung. Setiap presentasi bukan hanya tentang memperkenalkan produk, tetapi juga tentang mempertahankan kepercayaan dunia terhadap visi yang ia bawa. Ada malam-malam panjang yang tidak dilihat oleh penonton. Malam ketika ia dan timnya memperbaiki detail kecil, mendiskusikan desain, dan memastikan setiap hal bekerja dengan sempurna. Aku menjadi saksi bahwa keberhasilan di atas panggung seringkali lahir dari kerja keras yang tersembunyi. Hari-hari berikutnya, aku menyaksikan peluncuran demi peluncuran yang mengubah cara manusia mendengarkan musik, bekerja, dan berkomunikasi. Setiap kali Steve berdiri di atasku, ia selalu membawa semangat yang sama. Semangat untuk membuat teknologi terasa manusiawi. Ia tidak hanya menjelaskan fungsi perangkat, tetapi juga menceritakan pengalaman yang bisa diciptakan olehnya. Kata-katanya membuat penonton tidak hanya melihat produk, tetapi juga membayangkan bagaimana perangkat itu akan menjadi bagian dari kehidupan mereka. Ada momen-momen ketika ia berdiri dalam keheningan beberapa detik sebelum berbicara, seolah sedang mendengarkan suara hatinya sendiri. Dalam keheningan itu, aku merasakan bahwa ia memahami betapa rapuhnya perjalanan ini. Ia tahu dunia bisa berubah dengan cepat, dan inovasi yang hari ini dirayakan bisa saja dilupakan esok hari. Namun ia tidak pernah berhenti melangkah. Ia percaya bahwa selama seseorang tetap mengikuti rasa ingin tahunya, perjalanan itu akan selalu memiliki arah. Seiring waktu, panggung ini menjadi tempat di mana dunia menyaksikan lahirnya banyak perubahan besar. Aku melihat bagaimana setiap presentasi tidak hanya memperkenalkan teknologi baru, tetapi juga menyalakan imajinasi jutaan orang. Aku mendengar tepuk tangan yang bergema seperti ombak, menyapu kelelahan yang mungkin ia rasakan. Dalam setiap sorotan cahaya, aku melihat bayangan pemuda yang dulu bekerja di dalam garasi, masih hidup dalam dirinya. Kini aku berdiri tenang setelah lampu-lampu perlahan meredup dan penonton meninggalkan ruangan. Aku menyimpan gema kata-kata, langkah-langkah, dan mimpi yang pernah lahir di atasku. Aku memahami bahwa panggung bukan hanya tempat seseorang berdiri, tetapi tempat seseorang berbagi bagian terdalam dari perjalanan hidupnya. Dan dalam kesunyian setelah pertunjukan berakhir, aku menyimpan rahasia tentang seorang pria yang kembali bangkit, membawa cahaya baru, dan mengajarkan dunia bahwa keberanian untuk memulai kembali dapat menciptakan perubahan yang tak terbayangkan sebelumnya. Aku lahir dari perpaduan kaca, logam, dan jutaan baris kode yang dirancang dengan ketelitian luar biasa. Tubuhku ramping, layarku berkilau, dan di dalam diriku tersimpan kemampuan yang belum pernah dimiliki perangkat sebelumnya. Aku adalah sebuah telepon pintar yang suatu hari akan digenggam oleh jutaan manusia. Namun sebelum aku dikenal dunia, aku hanyalah prototip rapuh yang berada di dalam ruangan pengembangan rahasia. Dari tempat itu, aku menyaksikan sosok yang pernah berdiri di panggung besar kini kembali tenggelam dalam detail kecil yang nyaris tak terlihat. Steve sering datang ke ruangan tempat aku dirakit. Ia tidak hanya melihatku sebagai alat komunikasi, tetapi sebagai jembatan antara manusia dan dunia digital yang semakin luas. Ia memegangku dengan hati-hati, menatap layarku dengan penuh perhatian, lalu menggelengkan kepala ketika sesuatu terasa kurang sempurna. Aku mendengar ia berbicara tentang mimpi menyatukan musik, telepon, dan internet dalam satu perangkat yang sederhana. Kata-katanya terdengar seperti dongeng yang sulit dipercaya,
Tetapi aku bisa merasakan keyakinan yang sama seperti yang pernah tumbuh di dalam garasi tua bertahun-tahun sebelumnya. Hari-hari awal pengembanganku dipenuhi percobaan yang melelahkan. Banyak bagian tubuhku belum bekerja sebagaimana mestinya. Layarku terkadang lambat merespons, baterai cepat melemah, dan sistem di dalam diriku sering mengalami kesalahan. Aku menyaksikan para insinyur bekerja tanpa mengenal waktu, memperbaiki setiap detail dengan ketelitian luar biasa. Steve sering berjalan mondar-mandir di ruangan, mengajukan pertanyaan yang membuat semua orang berpikir lebih dalam. Ia percaya bahwa teknologi terbaik adalah teknologi yang terasa alami, seolah manusia tidak perlu belajar keras untuk menggunakannya. Ada malam-malam ketika suasana ruangan terasa tegang. Jadwal peluncuran semakin dekat, sementara aku masih belum sepenuhnya siap. Aku mendengar diskusi yang dipenuhi kekhawatiran, melihat wajah-wajah lelah yang tetap berusaha tersenyum. Steve tetap berdiri teguh di tengah tekanan itu. Ia tidak mengizinkan kompromi terhadap kualitas, meskipun waktu terasa semakin sempit. Dalam suaranya, aku mendengar keteguhan yang hampir menyerupai doa. Doa agar mimpi besar ini dapat lahir dengan sempurna. Suatu malam yang panjang, para insinyur akhirnya berhasil membuat sistem di dalam diriku berjalan selaras. Layarku menyala dengan respons yang halus, aplikasi di dalam diriku mulai bergerak seperti tarian yang terkoordinasi dengan indah. Ketika Steve pertama kali mencoba menggeser jarinya di permukaanku dan melihatku merespons dengan mulus, ia terdiam beberapa saat. Keheningan itu terasa lebih kuat dari sorak kegembiraan. Dalam tatapannya, aku merasakan kebanggaan yang dalam, seperti seseorang yang melihat potongan mimpinya akhirnya menjadi nyata. Namun perjalanan menuju dunia luar masih panjang. Aku harus melalui banyak pengujian, presentasi internal, dan penyempurnaan tanpa henti. Setiap detail kecil diperhatikan, dari bentuk lengkung tubuhku hingga cara ikon-ikon muncul di layar. Steve sering berkata bahwa keindahan bukan sekadar tampilan, tetapi juga pengalaman yang dirasakan pengguna. Kata-katanya menjadi panduan bagi semua orang yang bekerja di sekitarku. Aku mulai memahami bahwa aku bukan hanya perangkat teknologi, melainkan bagian dari cara baru manusia berinteraksi dengan dunia. Ketika hari peluncuranku semakin dekat, aku merasakan suasana yang mengingatkanku pada panggung besar yang pernah ia kuasai. Aku dibawa ke ruang presentasi, ditempatkan di balik tirai, menunggu saat ketika dunia pertama kali melihatku. Aku mendengar suara penonton yang bergemuruh di luar, merasakan ketegangan yang hampir seperti detak jantung manusia. Steve berdiri di belakang panggung, memegangku dengan tenang. Ia tanpa percaya diri, tetapi aku bisa merasakan betapa besar harapan yang ia sandarkan padaku. Saat tirai terbuka dan ia memperkenalkanku kepada dunia, sorotan lampu menyentuh tubuhku seperti sinar matahari pertama setelah malam panjang. Ia menunjukkan bagaimana aku dapat memutar musik, menerima panggilan, dan membuka jendela internet hanya dengan sentuhan jari. Penonton terdiam beberapa detik sebelum akhirnya meledak dalam tepuk tangan yang menggema. Dalam momen itu, aku menyadari bahwa aku bukan sekadar alat. Aku adalah simbol dari mimpi panjang yang dimulai dari garasi, melalui kegagalan, hingga akhirnya berdiri di hadapan dunia. Setelah aku mulai berada di tangan manusia di berbagai penjuru dunia, aku menyaksikan perubahan besar terjadi. Aku menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka, membantu mereka berbicara dengan orang yang jauh, mengabadikan kenangan, dan menemukan pengetahuan hanya dengan sentuhan. Setiap kali seseorang menatap layarku, aku mengingat perjalanan panjang yang membuatku ada. Aku menjadi saksi bagaimana mimpi seorang manusia dapat mengubah kebiasaan seluruh dunia. Kini,
Setiap percakapan yang terjadi melalui diriku terasa seperti gema dari perjalanan panjang Steve. Aku membawa cerita tentang keberanian untuk memadukan teknologi dan seni, tentang ketelitian terhadap detail kecil, dan tentang keyakinan bahwa perangkat sederhana dapat membawa perubahan besar. Dalam cahaya layar yang lembut, aku terus berbicara tanpa suara, menceritakan kisah tentang mimpi yang lahir dari rasa ingin tahu, tumbuh melalui kegagalan, dan akhirnya menyentuh kehidupan manusia